dengan adanya peraturan pemerintah tentang bahwa di mana sekolah itu harus mempunyai satgas bullying, ya, yang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kekerasan dan tindakan-tindakan yang merugikan siswa-siswi yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Sungai Penuh kita sudah punya satgas bullying SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Kemudian juga kita punya tim disiplin SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang diberi tugas memang mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan tindakan-tindakan bullying dan juga penegakkan disiplin di sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi kita tentu kita lebih menanamkan tentang penanaman nilai-nilai karakter, ya, nilai-nilai karakter, kebersamaan, kemudian yang berkaitan dengan pergaulan daripada anak kita. Jadi kita budayakan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, kita ketika mulai masuk jam 7, kita pertama tentu kita sambut anak-anak kita dengan budaya salam di sekolah. Setiap pagi menyambut kedatangan anak kita yang hadir ke sekolah. Kemudian setelah itu mereka masuk kelas, kemudian dilaksanakan dengan pembacaan Asma Husna untuk seluruh kelas yang dipimpin oleh yang juga Bapak Ibu Majelis Guru. Kemudian di siang hari sholat zuhur berjamaah secara bergantian. Nah, ini adalah salah satu bentuk penanaman nilai-nilai karakter dalam bidang religius. Ya, kemudian juga kita Jumat beriman setiap hari Jumat yang dipergilirkan secara per kelas secara bergantian. Dan juga unit kegiatan, dan juga hari Sabtu kita itu khusus pengembangan diri untuk jam 7 sampai dengan jam 10. Ini juga salah satu bentuk penanaman karakter bagaimana anak kita dalam hal yang berkaitan dengan kekerasan, mencegah hal-hal yang seperti itu. Di samping itu kita juga punya program di sekolah yang kita anggarkan dari dana BOS dan juga komite tentang penyuluhan tentang anti bullying yang kita datangkan dari kantor perlindungan anak dan perempuan ini Kota Sungai Penuh. Dan alhamdulillah tahun yang kemarin kita juga mengundang dari kantor PPA untuk memberikan penyuluhan tentang bullying, termasuk juga dari kepolisian. Juga kita menjalinkan komunikasi, juga memberikan penyuluhan kepada anak kita apa dampak hukumnya seperti apa, itu kita undang juga dari kepolisian. Jadi itulah salah satu upaya yang kita lakukan di sekolah. Memang tidak lepas dari kita berharap peran daripada orang tua. Dari orang tua juga punya kewajiban untuk tahu bagaimana pergaulan anak kita. Karena kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah di mana lingkungan daripada anak kita. Memang kita harus selektif dan orang tua juga harus tahu lingkungan di mana anak-anak kita bergaul dan seperti apa pergaulannya dan apa yang dilakukan, dan orang tua harus tahu. Sudah jelas sekali bullying ini adalah tindakan yang sangat tidak bagus dalam hal pembinaan untuk masa depan anak kita. Ya, apalagi yang melakukan dalam sikap kekerasan yang terjadi yang menimbulkan dampak bukan hanya secara fisik tapi juga psikis bagi untuk anak kita. Jadi kita pun melihat apa yang terjadi ini adalah bagian daripada yang seharusnya tidak menjadi budaya kita. Ya, itulah kita harapkan kepada anak-anak kita. Ya, selalu kita tanamkan tentang kebersamaan, keakraban. Dan kita tidak tahu nanti suatu saat ya kawan kita yang mungkin kita lakukan tindakan-tindakan segala macam akan seperti apa nasibnya. Tapi kalau sudah seperti ini, kita berharap ya ini peran daripada orang tua. Kalau sekolah sudah maksimal melakukan upaya pencegahan daripada bullying yang kita lakukan melalui pembinaan penanaman karakter dan kebersamaan. Kita di kelas itu kita buat komunitas orang tua, ya, melalui wali kelas. Itu adalah satu bentuk upaya kita melakukan pendekatan dan kerjasama dengan para orang tua. Jadi di sekolah itu sering para wali kelas mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah dan membicarakan mungkin apa hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan juga yang perlu diketahui oleh orang tua, dan juga termasuk juga prestasi-prestasi anak kita. Kemudian kita dari pihak sekolah juga sering juga kita undang orang tua baik pada saat penyampaian rapor maupun kegiatan-kegiatan
lainnya. Seperti kita kemarin launching rumah tapis yang kita hadirkan orang tua, termasuk juga ketika awal masuk kemarin kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan, kita juga menghadirkan orang tua dengan maksud agar orang tua juga tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anaknya adalah kegiatan yang positif ya di sekolah dalam rangka pembinaan dalam bidang ekstrakurikuler seperti itu. Kita di sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan kepada anak kita, juga merubah karakter daripada anak kita, menanamkan karakter, salah satunya seperti karakter religius, kemudian menanamkan tentang karakter bagaimana bersahabat, berteman. Kita berharap saya berharap ke depan ini tentu ini menjadi catatan buat kita. Ke depan kita akan lebih memaksimalkan lagi. Tentu ini menjadi tanggung jawab juga kita bersama orang tua. Ketika masa-masa libur, ketika anak berada di rumah, ini menjadi kontrol pengawasan daripada orang tua. Ya, tahu tentang pergaulan daripada anak kita, siapa kawannya, seperti apa pergaulannya. Tentu orang tua harus tahu, apa yang dilakukannya juga harus tahu. Jadi tugas sekolah saya kira itu sudah maksimal ketika berada di sekolah. Tapi ini terjadi di luar sekolah, bahkan pada saat libur sekolah, dan baru kemarin ini ternyata munculnya diviralkan. Nah, jadi kita berharap pada orang tua dan juga masyarakat juga ikut mengawasi dan mengontrol daripada anak-anak kita di lingkungan kita masing-masing, ya, untuk sama-sama bersama dengan kami pihak sekolah, ya, untuk terutama ketika berada di rumah dan di luar jam pelajaran, itu menjadi kontrol daripada orang tua. Kita bahas seperti itu, termasuk lingkungannya.